I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Sore ini kami akan mempresentasikan tentang tanaman talas, di mana di sini dari kelompok talas yang terdiri dari 6 orang. Jadi sebelum
Ya, silakan Farhan. Di bagian Silakan memperkenalkan diri. perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelompok Kora. Ingin bertanya, yang slide panen dan pengumpulan hasil tadi. Di poin ketiga ada pengumpulan di lokasi strategis, aman dan mudah dijangkau. Maksudnya di sini lokasi strategis yang bagaimana dan aman yang bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Terima kasih. Baik, sebelum kami jawab, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Farhan. Nah, aku mau tanya pertanyaan ya. Nggak dengar. Di situ kan tadi dapat 3 talas. Aku pengen tahu apa karakter masing-masing dari talas itu. Dan juga kenapa talas itu namanya talas Padang, talas Bogor, atau karena tempatnya atau karena ada itu lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Farhan. Yang pertanyaannya itu, kenapa pengumpulannya itu disebut strategis dan aman dijangkau? Karena biar mudah diangkut itu dari kendaraan itu tidak jauh dari ininya, karena ada pengumpulannya itu. Jadi cepat gitu dia pakai kendaraan. Kalau untuk strategi saya sudah menemukan nih jawabannya, tapi kalau untuk aman saya belum menemukan. Untuk apa? Untuk aman. Ya, amannya belum menemukan nih jawabannya. Jadi aku bantu jawab sedikit ya Farhan. Jadi untuk segi keamanannya, kenapa diletakkan di ini kan pengumpulan hasil? Gini, dalam proses pasca panen itu ada namanya human error. Human error itu adalah proses pencurian yang dilibatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kenapa diletakkan tempat yang aman? Untuk menghindari kegiatan human error itu. Itu dia. Lalu untuk kenapa diletakkan tempat aman? Untuk menghindari gangguan-gangguan hewan liar. Karena pastinya perkebunan itu ada di tempat-tempat liar. Seperti itu Farhan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari Dwi Cahya, di mana bertanya tentang mengapa saat ini kurang pemberdayaan talas seperti itu. Nah, sebenarnya bukan kurang Dwi, memang pada dasarnya di daerah Pulau Sumatera itu bukan tidak ada, tetapi sedikit minim. Karena pemberdayaan talas itu berfokus pada daerah Papua, Jawa, yang terdiri dari 3 daerah yaitu Malang, Bogor, dan Sumedang. Makanya ada talas Bogor dan ada juga talas Malang. Nah, lalu mengapa kita jarang melihat pemberdayaan talas? Karena ada beberapa jenis talas yang memang banyak mengandung zat beracun, seperti contohnya talas liar. Saya tidak tahu itu namanya talas apa, tapi di daerah saya talas itu liar dan tapi bisa dikonsumsi setelah 2 hari penjemuran. Jadi untuk sedikitnya mengapa lebih sedikit orang membudidayakan talas, karena diyakini yang pertama itu alat mesin yang tidak mendukung, lalu memang daerah yang tidak mendukung untuk pemberdayaan talas, dan kurangnya informasi. Di tempat saya talas itu tidak dibudidayakan, melainkan dibiarkan tumbuh sendiri karena itu dijadikan makanan babi, bukan makanan manusia. Seperti itu. Bagaimana Dwi? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Tiga macam talas, kenapa itu alasan disebut dengan, kan itu ada 3 jenis talas, yaitu pertama talas Bogor, talas Belitung, sama talas Padang. Kenapa talas yang pertama itu talas Bogor? Apakah nama tersebut diambil itu? Apakah talas Bogor itu terdapat di Bogor dan talas Padang terdapat di Padang? Bukan, kenapa namanya harus Padang? Atau karena karakter atau karena di daerahnya itu, atau ada hal lain gitu? Oh, tanya, nggak usah tanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Yang pertama itu, sebelumnya perbedaan dari talas Bogor sama talas Padang itu sangat berbeda. Kalau talas Bogor itu mempunyai daun yang berbentuk hati. Untuk spesifikasinya itu berbentuk hati dengan ujung kelapa daunnya tertajam agak ke tengah helai. Kalau untuk masalah talas Bogor itu kenapa disebut dengan talas Bogor? Karena tumbuhan talas Bogor itu sebenarnya dia mempunyai nama yaitu talas ketan.
dikasih nama talas Padang itu menurut Wikipedia dan beberapa sumber yang saya baca itu. Dan untuk perbedaan lebih detailnya itu pada ukuran pohonnya, dia kalau untuk talas Padang itu pohonnya lebih besar dibandingkan talas yang lainnya. Kalau talas Padang lebih tepatnya tinggi sebesar 2 meter. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Terima kasih ya.